pada di bangkai. Artinya bangkai ini yang tidak ada zikir sama sekali di dalam hatinya, ataupun ada ilmu pengetahuan di dalam hati, di dalam kepalanya, kemudian ilmu pengetahuannya tidak sampai ke dalam hatinya. Ya, ini perlu disampaikan. Ini sebagian nanti akan dijelaskan lebih banyak oleh Ustaz Margianto. Masyaallah muslimin wal muslimat sidang jamaah tasyiyat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Dalam hadis ini selanjutnya saya ingin menyampaikan satu hadis, satu saja, tidak usah terlalu banyak, tentang bab yang membahas tentang babul ghusli wal junub, ya, bab yang membahas tentang mandi kemudian yang junub. Kemarin Ustaz Muslim bicara di sini tentang mandi. Ini hadis dari Rasulullah SAW. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la uhillul masjida li haidin wala junubin." Betuan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak menghalalkan masjid ini bagi orang yang haid dan orang yang junub. Itu ulama dalam tulisan kitab usulul fiqh, mansilatul haidi ka mansilatil junub. Kedudukannya orang yang haid itu sama dengan kedudukannya orang junub. Apa artinya kedudukannya? Hukumnya atau hal-hal yang tidak boleh bagi orang yang junub itu juga berlaku bagi orang-orang yang haid. Seperti orang haid tidak diperbolehkan untuk salat. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan untuk tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah. Kemudian tidak diperbolehkan untuk menjalankan ibadah puasa, shaum. Kemudian yang keempat, tidak diperbolehkan massul mushafi wa hamluhu, membawa, menyentuh kemudian membawa Al-Quran. Kemudian yang kelima, ya, tidak diperbolehkan qiraatul Quran, tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran la yamassuhu illa mutahharun. Ya, tidak diperbolehkan dipegang ini mushaf Al-Quran ini kecuali orang-orang yang suci. Ya. Tetapi ketika haid, ya, orang haid ini kemudian orang junub ini terjadi kepada perempuan yang pekerjaannya sehari-hari membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ataukah guru hafizah, orang yang hafal Quran, ini hukum junubnya bisa berubah. Hukum haid ini, ya, bisa berubah, ada keringanan di dalamnya. Karena Imam Syafi'i mengatakan al-asya'u idza daqat ittasa'at. Sesuatu yang sulit, menyempit, hukumnya itu akan melonggar, ada kemudahan. Jadi diberikan kemudahan. Contohnya apa, ya? Kalau dalam usul fikih itu disebutkan aqalluhu, ya, aqallu muddatil haidi atau aqallu muddatil haid, waktunya paling sedikit orang itu haid, ya, ini perlu disampaikan dan diajarkan ke anak-anak perempuan kita. 1 hari 1 malam, yaumun walailah, 1 hari 1 malam. Tetapi paling banyak biasanya 6 ayam atau 7 ayam, 6 hari atau 7 hari. Nah, dan yang paling lama biasanya 15 yauman, 15 hari. Lalu kalau ustazah atau guru yang hafal Al-Quran sampai 15 hari umpama waktu haidnya tidak mengaji, kan bahaya, bisa hilang hafalannya. Nah, jadi ini Imam Syafi'i memberikan kelonggaran, ya, Imam Syafi'i dalam kaidah hukum. Kalau dikembalikan kepada 4 yang mazhab, imam mazhab yang paling tua itu Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Sabit. Kemudian imam yang ketiga Imam Syafi'i, kemudian yang keempat Imam Ahmad, ini semuanya bersepakat melarang. Ya. Tetapi ada satu imam yang membolehkan, yaitu Imam Malik. Ya. Membolehkan untuk, ya, sekedar membaca ataupun membacakan dengan syarat tidak menyentuh Al-Quran, itu boleh. Ya. Jadi disampaikan umpama ada anak tak hafal Quran, ada hafalannya. Kenapa tidak mengulangi hafalanmu, nak? Bilang ada datang bulan. Ini disampaikan. Bilang tidak apa-apa dibaca Al-Qurannya, tapi sepanjang Al-Quran itu jangan dipegang, tidak boleh dipegang. Ya, itu yang perlu diketahui. Nah, sekarang karena Al-Quran ini sudah canggih, zaman sudah canggih, ini mushaf yang kita pakai dulu berbeda dengan mushaf yang sekarang ini, yang sudah masuk dalam ranah teknologi, yang tidak menjadi mushaf al-waraqi al-ma'rufi,
tetapi menjadi mushaf yang bentuknya PDF dan lain sebagainya dalam HP kita, itu juga sebagian bertanya bagaimana hukumnya orang membaca Al-Quran kalau dalam keadaan junub atau haid pakai HP. Ya. Nah, itu Yusuf Al-Qaradawi, ya, ulama yang kontemporer itu mengatakan seperti ini, ya. Empat imam yang imam mazhab ini bersepakat bagi orang yang haid kemudian orang yang nifas, selain daripada orang yang junub ini, ya, orang haid, orang nifas, itu bersepakat empat, ya, tidak boleh salat, kemudian tidak puasa, tidak tawaf, dan tidak boleh ketemu melakukan hubungan antara suami dan istri, ya, di luar daripada orang yang junub. Ya. Jadi kalau anak-anak kita ada hafalannya, Pak Bu, kemudian aktivitas sehari-harinya yang membaca Al-Quran, maka sampaikanlah. Ya, ada kebolehan, ada keringanan yang disampaikan oleh Imam Malik untuk membaca Al-Quran tapi dengan syarat tidak menyentuh. Begitu pun dengan HP, tetap diberikan pahala, tetap mendapatkan ganjaran, karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah sebagian apa yang mudah dari dalam Al-Quran. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Sahhahu bin Huzaimah. Ya. Kemudian orang junub, ya. Ini junub berbeda larangannya dengan orang-orang yang haid. Ya. Ada tambahannya di situ. Ya. Kalau orang junub ini dengan orang haid ada tambahan al-muktsu fil masjid. Tidak boleh ia berdiam diri di dalam masjid. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama tidak boleh salat, kemudian tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah. Hadisnya ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Ketika melakukan ibadah haji bersama Rasulullah SAW, Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah, saya haid ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, if'ali kama fa'alal hajj illa alla tatufi bil baiti hatta tadhuri. Rasulullah mengatakan if'ali, artinya kerjakanlah, sempurnakan apa yang disempurnakan oleh orang yang mengerjakan ibadah haji, kecuali satu, jangan melakukan tawaf di Ka'bah sampai kamu dalam keadaan suci. Jadi yang pertama salat, tidak boleh salat, kemudian tidak boleh tawaf, kemudian mashul mushaf, tidak boleh memegang mushaf atau dengan membawa mushaf, kemudian yang lainnya juga tidak boleh qiraatul Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir al-muktsu fil masjid, tidak boleh berdiam diri fil masjid. Al-muktsu artinya maka saya muksu, berdiam diri. Yang dibolehkan adalah al-murur, lewat, ya, kalau ada orang lewat. Contohnya ada orang yang datang kepada kita di dalam masjid itu dan mungkin nala, ada yang mengambil dari kita. Itu orang, kalau orang masuk sekedar untuk masuk saja tanpa ada niat untuk bermukim, tidak apa-apa kalau dalam keadaan junub. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam beberapa hadis itu sahabat semuanya berdiam diri di masjid. Di masjid mungkin mereka itu mimpi, kemudian akhirnya dari mimpinya ada yang junub dan lain sebagainya, maka setelah jinabah atau setelah mandi mereka tidak masuk ke masjid lagi. Jadi Nabi gaul dari segi dalam masjid. Ini penting untuk kita ketahui, kemudian kita sampaikan.